10 soal kesebangunan dan kekongruenan yang paling sering keluar di ujian dijawab dengan cara smart. Video bagian kedua. 4, 3, 2, 1, close the book. Soal nomor 6. Fadil akan menempelkan sebuah foto pada selembar karton berukuran 32 cm x 40 cm. Di bagian atas, kanan, dan kiri foto masih terdapat sisa 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, sisa bagian bawah foto adalah... langsung kita akan jawab. Pertama kita gambarkan dulu soalnya menjadi seperti ini ya. Ada 2 bidang datar di sini. Yang pertama persegi panjang kecil, ini fotonya. Yang kedua persegi panjang besar, ini kartonnya. Terus karena diketahui di soal bahwa karton berukuran 32 x 40 cm. Artinya lebarnya 32 cm. Terus tingginya 40 cm. Berikutnya dikatakan di soal di bagian atas, kanan, dan kiri foto masih terdapat sisa 2 cm. Oke, kita lihat ya. Atas ini maksudnya ya. Ini masih ada sisa 2 cm. Terus kanan itu maksudnya ini ya. Masih terdapat sisa 2 cm. Dan kiri itu maksudnya ini juga masih terdapat sisa 2 cm. Yang ditanyakan adalah sisa bagian bawah foto. Itu maksudnya yang ini ya. Sisa bagian bawah foto. Ya kita misalkan X gitu aja ya. Nah. Berikutnya ingat dikatakan juga di soal bahwa foto dan karton sebangun. Karena sebangun berarti berlaku sifat kesebangunan, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu besarnya sama. Berarti bisa kita tulis di sini bahwa tinggi foto dibanding tinggi karton nilainya sama dengan lebar foto dibanding lebar karton. Sekarang kita cek nilai masing-masing. Tinggi foto kita tulis di sini 38 minus X. Dari mana itu? Kita lihat di sini ya. Tinggi foto itu kan dari sini ke sini. Ini tinggi foto. Di soal tidak disebutkan, tapi bisa kita hitung ya. Berdasarkan tinggi karton ini ke sini 40 dikurangi sisa bagian atas 2 cm, berarti 40 dikurangi 2 kan 38. Dikurangi lagi sisa bagian bawah X, 38 dikurangi X, nggak bisa dihitung lagi, maka tulis saja 38 dikurangi X seperti ini. Tinggi banding tinggi karton. Kalau tinggi karton saya sebutkan ya di soal ya, yaitu 40, tinggal masukkan saja. Sama dengan lebar foto. Lebar foto itu dari sini ke sini. Nggak disebutkan di soal, tapi kita bisa cari lewat lebar karton 32 dikurangi sisa sebelah kiri dikurangi lagi sisa sebelah kanan. Berarti 32 dikurangi 2 30 dikurangi 2 lagi 28. Tulis di sini lebar foto 28 banding lebar karton 32 sudah diketahui di soal. Selanjutnya kan kali silang. Nah, ini caranya. 3 kali silang yang ditanyakan itu kan X, yaitu pembilang di sebelah kiri. Maka tidak usah dikali silang yang kiri. Yang kali silang yang ke kanan saja. 40 kali silang ke ruas kanan. Sehingga bisa kita tulis seperti ini ya. 38 min X sama dengan 28 per 32 dikali 40 ya. 40 nya yang kita kali silang ke ruas kanan. 38 min X-nya tidak usah dikali silang dengan 32 karena yang dicari ya. Oke, sekarang kita coret-coret dulu ya. 28 sama 32 bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 4 ya.
28 kalau dibagi 4 itu 7, 32 kalau dibagi 4 itu 8. Belum selesai. 40 sama 8 masih bisa disederhanakan juga. 40 dibagi 8, hasilnya 5 kan? Tulis di sini 5. Sehingga nilai akhirnya 7 kali 5 yaitu 35. Berarti bisa kita tulis bahwa 38 minus X sama dengan 35. Berapa X-nya? Gampang. 38 dikurangi berapa? Hasilnya 35. Kan dikurangi 3. Oke, berarti itulah nilai X-nya. X sama dengan 3. Oke, berarti jawaban dari sisa bagian foto adalah yaitu yang D, yaitu 3 cm. Berikutnya soal nomor 7. Diketahui segitiga KLM dan segitiga PQR kongruen jika sudut K sama dengan sudut Q dan sudut M sama dengan sudut P. Pasangan sisi yang sama panjang adalah, ada 4 pilihan di sini. Langsung saja kita jawab ya. Pertama, karena di soal ini tidak ada gambarnya ya, hanya dikatakan bahwa segitiga KLM dan segitiga PQR itu kongruen tanpa ada gambarnya, ya berarti kita bikin gambarnya terlebih dahulu ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Segitiganya bebas ya, mau siku-siku, mau lancip, mau tumpul, bebas. Yang penting 2 dan itu sama bentuk dan ukurannya. Oke. Berikutnya dikatakan bahwa sudut K sama dengan sudut Q. Yang mana posisi K itu bebas kalian tentukan. Misalkan K saya tulis di sini. Karena sudut K ini sama dengan sudut Q, maka di posisi yang sama kita harus tulis sudut Q di segitiga yang satunya lagi. Nah, selanjutnya biasakan kasih keterangan tanda bahwa sudutnya itu sama. Misalkan garis lengkung 1 seperti ini boleh. Ini berarti juga gitu. Ingat ya, kesamaan tanda itu menyatakan kesamaan besar sudutnya. Berikutnya dikatakan di soal juga sudut M sama dengan sudut P. Biasanya penulisan huruf-huruf di segitiga itu arahnya berlawanan arah dengan jarum jam. Maka kalau di sini K berarti ini L, ini M, gitu ya. Oke, berarti kalau M di sini kan M sama dengan P, maka P juga di sini ya. Kita tulis P di sini. Nah, kasih tanda supaya itu kita tahu bahwa besar sudutnya sama. Misalkan harus lengkung 2 seperti ini. Samakan ya. Oke, kalau yang kiri sudah lengkap KLM, yang kanan ini masih PQ, berarti R-nya di sini ya. Kesamaan tidak ada tandanya itu berarti kesamaan besar sudutnya ya. Oke, ingat selanjutnya sifat 2 bangun kongruen itu adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang ya. Ingat, sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Kita lihat ya, KM di sini sebelah kiri, KM. Tulis KM, dia sama panjang dengan sisi yang sama dengan dia posisinya, PQ di sini. Ya, oke. Ini kebetulan gambarnya disamakan ya, bentuknya, naruhnya gitu. Andaikan yang salah satunya itu diputer ya, sehingga kelihatan nggak sama dengan gambar yang kiri, maka kalian bisa mengeceknya dari sudut yang mengapitnya. Nah ini KM diapit oleh sudut garis lengkung 2 sama garis lengkung 1. PQ juga sama, diapit oleh sudut garis lengkung 2 dan sudut garis lengkung 1. Kesamaan sudut yang mengapitnya itu menyatakan kesamaan posisinya. Baik, berikutnya KM sama dengan PQ, berikutnya KL ya. KL berarti sama dengan IR, kita tulis di sini. Berikutnya juga LM sama dengan PR atau RP, sama saja ya. Oke, inilah 3 pasang sisi yang sama panjang. Mana jawaban yang benar? Kita tinggal cek yang ada di pilihan jawaban. KL sama dengan QR. Oke ya, ini sama ya, benar ya. Oke, karena kita ngecek A sudah tahu bahwa ini yang benar, maka sudah selesai. Jawabannya pasti A, bahwa KL sama dengan QR.
Berikutnya soal nomor 8. Dari hasil pengukuran, panjang bayangan sebuah tugu adalah 3,6 meter. Jika pada saat bersamaan panjang bayangan seorang anak yang tinggi badannya 1,4 meter adalah 1,8 meter, maka tinggi tugu tersebut adalah titik-titik. Baik, langsung saja kita jawab. Pertama, kita gambarkan dulu soalnya supaya lebih gampang memahaminya, ya. Di sini ada sebuah tugu, ya, yang tingginya itu ditanyakan, panjang bayangannya sudah diketahui yaitu 3,6 meter. Di saat yang sama, ya, seorang anak yang tinggi badannya 1,4 meter, kita tulis di sini 1,4 meter, ternyata panjang bayangannya itu 1,8 meter. Oke, kita disuruh mencari tinggi tugu. Ingat kata kuncinya, ya. Pada saat bersamaan. Nah, di sini ada kata pada saat bersamaan. Artinya sudut atau segitiga yang dibentuk oleh tinggi dan bayangan tugu itu sebangun dengan segitiga yang dibentuk oleh tinggi dan bayangan anak, karena waktunya bersamaan. Maka karena sebangun, ya, berlaku sifat bahwa tinggi tugu banding tinggi anak sama dengan panjang bayangan tugu banding panjang bayangan anak. Kita tinggal masukkan angka-angkanya, ya. Tinggi tugu itu X, tinggi anak 1,4, panjang bayangan tugu 3,6, dan panjang bayangan anak 1,8. Seperti biasa kita kali silang. Ingat, yang dicari X-nya tidak perlu dikali silang dengan 1,8. Yang dikali silang hanya yang 1,4 saja. Kali silang ke ruas kanan. Sehingga jadilah seperti ini, ya. X sama dengan 3,6 per 1,8 dikali 1,4. Kita coret-coret 3,6 sama 1,8 ini sama-sama bisa dibagi 1,8, ya. 1,8 itu kayak 18 dibagi 18, ya, 1. Terus 3,6 dibagi 1,8 seperti kita ngitung 36 dibagi 18 itu 2, ya. Oke, jadilah 2 per 1. 2 dikali 1,4 jadilah X-nya sama dengan 2,8. Sehingga jawabannya adalah yang B, ya. Tinggi tugu tersebut adalah 2,8 meter. Berikutnya soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut, ya. Ada trapesium ADCB. Di tengah-tengahnya ada garis EF, di mana BC, EF, dan AD itu sejajar. Pertanyaannya, panjang sisi BF adalah ini, ya, titik-titik. Langsung saja kita jawab. Kita gunakan cara SMART. EF sama dengan BC dikali EA ditambah AD dikali BE dibagi EA ditambah BE. Supaya kalian gampang menghafalkannya, saya kasih ilustrasi cerita. Kisah cinta segitiga, disingkat KCST. EF ini ibaratnya Pak Mudin, ya, di suatu desa. Pak Mudin di suatu desa. EF ini ingin menjodohkan angka 5 ini BC sama BE karena bertetanggaan. Terus ingin menjodohkan EA dengan AD karena juga tetanggaan. Tapi ternyata BC itu sukanya sama EA. Maka tulislah di sini BC kali EA.
Terus ternyata AD juga sukanya sama BE. Nah, tulis di sini AD karena sukanya sama BE, kita kalikanlah AD dengan BE. Dan ternyata harapan BC dan AD sama-sama sirna. Kenapa? Karena BE sudah nikah duluan dengan EA. Jadilah kita tulis di sini dibagi EA tambah BE. Nah, itu ilustrasi untuk mudah menghafalkannya. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya ya. BC kali EA 5 kali 3 ditambah AD kali BE 9 kali 7 dibagi EA tambah BE 3 tambah 7. Yes, seperti itu ya. Sekarang kita hitung angka-angkanya ya. 5 kali 3 15, 9 kali 7 63 dibagi 3 tambah 7 10 sama dengan 78 dibagi 10 sama dengan 7,8. Gampang sekali ya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Panjang sisi BF adalah 7,8 cm. Berikutnya yang terakhir yaitu soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar segitiga siku-siku ADB, siku-siku di B, dari titik B ditarik garis tegak lurus dengan sisi AD yaitu di titik C ya. Sehingga di sini kita bisa lihat ada segitiga siku-siku di dalam segitiga siku-siku. Pertanyaannya, jika panjang AC sama dengan 4 cm dan CD sama dengan 16 cm, maka panjang AB adalah cara SMART yang akan kita gunakan. Ini biasa saya kasih nama teorema arus sungai. Bayangkan segitiga besar ADB ini sebagai gunung ya. Di titik B di puncak gunungnya ini terdapat mata air yang mengalirkan air dari puncak ke daratan. Ada 3 jalan yang bisa dilalui ya. Pertama, bisa melalui BA, bisa melalui BC, yang kedua dan yang ketiga bisa melalui BD. Andaikan yang pertama dulu ya. Air mengalir melalui BA. Karena ini turun ya, gerakannya turun dari puncak ke darat, maka arusnya arus besar ya. Sampai di titik A, air bisa mengalir lagi ke titik C atau ke titik D. Berarti kita bisa tulis jadilah arah atau arus baru yaitu AC sama AD. Sehingga bisa kita tuliskan di sini bahwa AB kuadrat sama dengan AC kali AD. Ini kalau mengalir dari arah kiri segitiga. Khusus AB dikasih kuadrat karena arusnya arus deras, gerakannya vertikal ya, turun ke bawah. Berikutnya, kalau airnya itu mengalir dari sisi BD, sisi yang kanan, sampai di titik D bisa mengalir lagi ke titik C dan ke titik A. Berarti bisa kita tulis sini bisa ke DC, bisa ke DA. Jadilah rumus yang kedua bahwa BD kuadrat sama dengan DC kali DA. Berikutnya, bagaimana kalau arus derasnya itu mengalir dari sisi yang tengah, yaitu sisi BC. Sampai titik C, air bisa mengalir ke A maupun ke D. Jadilah 2 arus sungai baru, yaitu CA dan CD. Sehingga bisa kita tulis di sini bahwa BC kuadrat sama dengan CA kali CD. Karena
di soal ini yang ditanyakan itu panjang AB, kita cari yang bisa dipakai. Yang kita pakai yaitu yang rumus kiri, yaitu AB kuadrat sama dengan AC kali AD. Petunjuknya kita tulis dulu ya. AC 4 cm, tulis di sini 4. Terus CD 16 cm, tulis di sini 16. Sehingga kalau digabungkan AB kuadrat sama dengan AC-nya 4 kali AD-nya 20. 20 dari 4 ditambah 16. Sekarang kita tinggal hitung saja. 4 kali 20 sama dengan 80 ya. AB kuadrat sama dengan 80. Masih ada kuadratnya. Berikutnya kalau mau kita hilangin kuadratnya, kita tinggal ngakarkan ya. Diakarkan 80-nya. Jadi akar 80. Akar 80 bisa kita sederhanakan ya menjadi 4 akar 5. Dari mana asalnya? Nah, di sini ya. Akar 80 kita pecah menjadi 16 kali 5. 16 kalau dikeluarkan dari akar, akarnya 16 kan 4. Tulis di sini 4 akar 5. Itu ya. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C, bahwa panjang AB adalah 4 akar 5 cm. Terima kasih, semoga bermanfaat.